daftar yang belum makan bersama Bapak Ibu sekalian. Materi ini semacam sosialisasi tentang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, khususnya pasal 49. Sudah pernah baca undang-undang ini? Terbitnya 2023 loh. Belum? Tentang Anda, tentang aparatur sipil negara. Di pasal 49 itu bicara soal pengembangan kompetensi. Kalau dulu pengembangan kompetensi itu hak, sama dengan gaji, sama dengan cuti, sama dengan fasilitas kalau itu pejabat. Sekarang bukan lagi. Hak itu kan boleh diambil, boleh enggak? Gaji boleh diambil enggak? Boleh enggak diambil enggak? Boleh. Cuti boleh enggak diambil? Boleh. Karena itu hak. Dulu ikut diklat pengembangan kompetensi itu hak. Jadi enggak ikut diklat enggak? Apa? Kan hak. Gimana hakmu enggak diambil nih? Hak yang mana? Cuti udah tak ambil, gaji udah tak ambil, tunjangan udah tak ambil, fasilitas udah tak ambil. Nah itu pengembangan kompetensi kan hak. Enggak lah, hak yang itu enggak akan saya ambil. Boleh. Karena itu hak. Di Undang-Undang 20 tahun 2023 Bapak Ibu clear sudah. Hukumnya dirubah dari hak menjadi kalau kewajiban enggak ada ampun, harus ditunaikan. Nah, hari ini, sore ini untuk membuka seluruh rangkaian kegiatan Anda nanti sampai hari Jumat itu kita akan bicara soal undang-undang. Oke. Lanjut. Tapi saya ingin memulai dari sebuah survei betapa hebatnya kita, begitu kerennya kita itu. Survei ini dilakukan terhadap 15.000 lebih pegawai ASN di seluruh Indonesia oleh Kementerian PAN dan RB. Pertanyaannya 1, jawabannya 3. Pertanyaannya cuma ditanyain, mengapa saudara bergabung dengan KOP bernama ASN? Kenapa Anda memilih ASN menjadi profesi? Jawaban pertamanya keren banget tuh. Yang paling banyak dipilih, 84,3% responden mengatakan bahwa dia memilih menjadi ASN karena ingin berkontribusi terhadap negara, khususnya untuk memperbaiki pelayanan. Keren gak sih? Kok nggak tepuk tangan? Saya nanya ke Menpan, ini yang melakukan survei pihak ketiga ya. Menpan bekerja sama dengan pihak ketiga, sebuah lembaga survei terkenal di Indonesia untuk melakukan survei. Jadi insya Allah dari aspek metode dan presisi datanya insya Allah presisi. Saya nanya, itu jawaban jujur kan? Kalau Anda yang ditanya lalu menjawab jawaban terbanyak itu adalah pilihan pertama itu adalah ingin berkontribusi terhadap negara, kira-kira itu jawaban Anda yang jujur nggak? Halo? Jujur nggak? Kalau jujur, betapa kerennya kita, betapa hebatnya kita, bahwa kita memilih menjadi KOP aparatur sipil negara itu karena memang ingin mengabdi kepada negara, berkontribusi pada negara, khususnya untuk memperbaiki pelayanan. 84%. Dan saya tidak yakin 16% yang lain milih yang buruk-buruk enggak, pasti milih yang baik-baik. Tapi 84% lebih mengatakan kami bergabung menjadi ASN karena ingin berkontribusi pada negara. Sekarang sederhana, tinggal kita, kalau itu memang jawaban jujur, kita tinggal menagih janji itu. Ada yang masa kerjanya sudah 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Apa yang sudah kita kontribusikan terhadap negara? Nggak usah kontribusi yang Pak, saya ini kan pegawai biasa Pak, saya hanya di UPT Pak, saya hanya di satuan pendidikan Pak, saya hanya di kabupaten Pak, apa kontribusi apa?
nggak harus kontribusi yang luar biasa seperti para pahlawan yang membuat Indonesia dari tidak merdeka menjadi merdeka. Tetapi hari-hari kita betul-betul sudah kita dedikasikan untuk pekerjaan kita, itu udah kontribusi yang luar biasa. Nah, maka Bapak Ibu semuanya, para ASN yang keren, yang survei terbesarnya adalah berkontribusi ke negara, pada negara, gunakan malam hari atau pagi hari menjelang kerja itu untuk memikirkan ini, kontemplasi bahwa apa yang sudah kita sumbangsikan kepada negara. Kalau saya guru, apa yang sudah saya kontribusikan ke anak didik saya? Ada jadi guru yang impactful nggak? Tahu nggak guru yang impactful itu kayak apa? Bahasa kerennya itu guru yang datang menggenapkan, pergi mengganjilkan. Apa? Datang, pergi, jadi ditunggu oleh sekolahnya. Ini ada yang telepon saya, kepalanya, pimpinannya. Pak, ada SN festival SN belajar ya? Iya. Berapa hari Pak? 3 hari. Pak, nggak ada tak Pak? Yang 20 hari. Kenapa? Lumayan Pak, nggak ada dia 20 hari. Oh, rupanya di kantornya dia tidak dikehendaki. Pak, kalau ada yang 7 bulan itu loh Pak. Malah dulu ada tuker-tukeran staf. Pak Ramli, mau nggak staf saya? Staf saya udah pernah. Ayo Pak, tuker Pak. Udah apa-apa Pak, jangan tuker orang, tuker lemari juga nggak apa-apa. Saking nggak kepakainya dia di kantornya itu. Ini namanya tidak impactful. Pegawai yang impactful, aksiomanya jelas. Datang menggenapkan, pergi menggantikan. Kalau dia datang ikut berkontribusi, kalau dia nggak ada, itu dicari. Hanya ada guru matematika, jangankan orangnya, sepatunya aja ditakuti. Kalau udah mau dicetak, aduh datang orang lah. Pusing udah, PR-nya belum selesai. Nah, saya sering cerita ini, makanya istri saya terus guru matematika. Saya bilang jangan sampai kayak guru matematika saya dulu, yang diharapkan nggak masuk. Kalau masuk pasti menderita itu anak didiknya dengan PR yang begitu berat. Katanya semakin nggak bisa ngerjakan PR-nya, itu semakin hebat guru. Saya nggak tahu itu ilmu dari mana. Saya belajar tentang pendidikan, insya Allah kalau ada 9 bab, saya sudah bab 8. Nggak ada ilmu kayak gitu. Nah, teman-teman semua, termasuk juga yang ada di unit pelayanan, di Pak Korwil, di Bapenda, di cabang dinasnya sosial, cabang dinasnya tenaga kerja, perindustrian dan sebagainya. Kita ini punya hasil survei yang menunjukkan bahwa ada niat baik di kita bergabung menjadi ASN itu ingin berkontribusi terhadap negara. Tinggal kita menanti kepada diri kita sendiri, apakah hasil survei ini sudah bisa kita. Nah, tentu saja Bapak Ibu sekalian, nggak bisa kita berkontribusi tanpa modal. Saya baru pulang belajar ini, masih agak-agak jet lag, tapi alhamdulillah bahasa Indonesia dan bahasa Madura saya nggak lupa. Karena ada teman saya dulu orang Madura, saya tugasi belajar ke Australia seminggu, pulangnya udah nggak bisa bahasa Madura Pak. Saya tanya, bila Kak datang? Apa? Mau tak sande mandi gitu. Udah lupa, Senin Selasa dia. Saya baru datang belajar, diceritain bagaimana kita menjadi pegawai itu, katanya from zero to hero. Zero-nya itu singkatan, Z-nya itu zonk. Zonk itu zongket tulisannya. Tahu zonk? Neng mabuk kan, mabuk kendaraan bener, mabuk apa? Mabuk minum kan kalau jalan sempoyongan gitu, nggak jelas tujuannya kan? Nah itu zonk, itu zero. Jadi baru jadi pegawai itu nggak jelas tujuannya apa yang mau dikerjakan, apa yang akan disumbangsihkan terhadap kantornya, itu nggak jelas. Kayak orang zonk, orang mabuk, orang yang
apa dinamakan sempoyongan. Itu terjemahannya apa ya? Ini nggak jelas mau kemana kalau orang mabuk itu kan, ke hero, hanya itu hope. Udah jelas cita-citanya. Nanti begitu saya akan jadi pegawai, ini yang akan saya. Hope-nya jelas Pak, harapannya tergambar itu. Kalau kita terus-terusan jadi pegawai yang mabuk dan pengoyongan yang zero, yang zone tadi, dia nggak akan pernah punya cita-cita. Adanya itu keluar. Waktu CPNS ingin segera jadi PNS, karena kan gajinya CPNS 80%, setelah itu jadi 100%. Mestinya kan bersyukur nih dengan ketika saya sudah diterima CPNS, saya kalau saya nanti jadi PNS, saya akan ini enggak honorer, dia akan jadi pegawai negeri PNS. Itu makin dulu waktu honorer dihantui oleh perasaan, waduh nanti dipecat, nanti diberhentikan, nanti diputus kontraknya. Begitu menjadi PNS, mestinya makin giat, itu makin nggak giat. Kenapa? Aman, nggak akan dipecat. Dulu itu kan hukumnya nggak masuk itu kalau sebulan berturut-turut baru boleh diajukan. Ya, kalau nggak berturut-turut kan nggak. Itu undang-undang yang lama. Tapi yang baru kan bisa putus-putus tapi sudah akumulasi, itu bisa diajukan. Ya, itu pun sidangnya lama. Nanti sidang sudah hampir putus, ada aspek kemanusiaan. Kasihan, anaknya masih kecil-kecil, mertuanya sakit, nggak jadi dipecat Pak. Makanya semangatnya jadi turun. Aman dia jadi pegawai negeri. Begitu jadi pegawai negeri, udah mulai lihat ke atas nih. Kapannya eselon 4? Nanti kalau eselon 4 saya pasti lebih punya kontribusi dari negara. Yang ditunggu eselon 4-nya Pak. Ntar kalau udah eselon 4, yang ditunggu eselon 3-nya. Kalau udah eselon 3, yang ditunggu eselon 2-nya. Kapan berkontribusi? Gaji ini yang bisa menagih hanya Anda sendiri. Coba lihat yang kedua. Persentase terbesar kedua sebesar 51% mengatakan saya memilih bergabung menjadi ASN itu karena ada kesejahteraan, gaji, tunjangan menarik, jaminan pensiun. Bapak Ibu, saya ini pernah sekretaris dinas pendidikan. Saya ngenes lihat gaji beberapa pegawai termasuk para guru itu minus. Ya. Kok bisa? Jadi kalau dikonversi ke utang-utangnya itu minus. Katanya, loh kalau gajinya minus gimana? Loh kan ada tunjangan profesi Pak, ada tunjangan kinerja Pak. Jadi hidupnya dari tunjangan kinerja. Tunjangan kinerja itu kan up and down kalau realnya. Kalaupun nyatanya kita terimanya selalu lengkap lah. Nah sehingga teman-teman dalam pelatihan ini juga kita ajarkan tentang literasi keuangan. Literasi keuangan itu untuk memenuhi pertanyaan mengapa pendapatannya sudah tinggi tapi merasa tidak sejahtera. Karena kita nggak well managed terhadap keuangan kita. Padahal ketika dia memilih jadi ASN itu harapannya sejahtera. Maka dulu ada istilah guru seperti Bang siapa yang naik sepeda itu? Umar Bakri. Kan kalau hari Senin pakai seragam coklat, kan harus lengkap nih bed termasuk ikat pinggangnya ini kan harus gambar Jatim itu yang warna emas itu. Nah itu banyak yang nggak pakai. Saya nanya, kok nggak pakai sabuk itu? Katanya nggak punya. Kok nggak punya? Nggak beli Pak, nggak punya uang. Kan yang tanda tangan gajinya saya. Masa sih nggak punya uang untuk beli sabuk yang harganya 11.000?
sudah terlalu. Padahal juga Bapak Ibu, di dalam unsur gaji dan pendapatan kita yang lain, TPP dan sebagainya, itu ada unsur pengembangan diri. Ada unsur yang harus kita belanjakan untuk meningkatkan kompetensi. Sampan pernah punya apa ini namanya omplong itu, ini untuk masjid, ini untuk haji atau umroh, ini untuk biaya bulanan, ini untuk ikut kursus. Pernah omplong terakhir? Enggak yakin. Kursus itu bayar Pak, hanya karena BPSDM nyelenggarain aja nggak bayar Anda ini karena ditanggung APBD. Harusnya bayar Pak. Mau ikut pelatihan apa? Sekarang lagi rame AI, Artificial Intelligence. Anda harus bayar 200, 300, 400 ribu. Sediakan omplong khusus untuk belajar sehari 10.000 atau berapa. Nah, ini masjid, ini yatim piatu, ini untuk haji umrah, ini untuk operasional rumah, ini untuk pulsa. Kapan? Nunggu diundang, Pak. Kalau nunggu diundang belajarnya kapan? Nanti kita lihat ya peraturannya seperti apa. Peraturannya itu tegas mengatakan setiap pegawai ASN wajib mengikuti pengembangan kompetensi secara terus-menerus. Dan yang BPSDM undang itu tidak terus-menerus. Yang lainnya harus inisiatif sendiri. Saya hanya kutip 3 aja ya. Coba yang ketiga, 49,8% memilih menjadi ASN karena ada kesempatan mengembangkan diri. Coba, kan keren Anda ini. Pak, saya jadi pegawai karena di situ saya banyak belajar, di situ saya bisa berkembang, di situ karir saya bisa meningkat, di situ kompetensi saya makin baik. Yang menagih janji ini hanya Anda sendiri. Kami para pimpinan enggak ada waktu lah ngurusi ini janjimu. Nah sudah itu siap, kita kan jawabannya siap. Tapi apakah itu terbayar janji kita? Apakah tunai janji kita? Itu kita nggak pernah tahu. Yang tahu Anda sendiri. Bapak Ibu, ini hasil survei dilakukan terhadap 15.000 lebih pegawai, dilakukan oleh Kementerian Pan-RB bekerjasama dengan lembaga survei yang cukup bonafit di negeri ini. Dan itulah jawaban Anda. Maka yang berhak menagih ini sebenarnya Anda. Ambil 3 besar aja. 1, sudahkah Anda punya kontribusi terhadap negara ini? 2, sudahkah Anda punya kontribusi terhadap kesejahteraan Anda dan keluarga Anda? Masa sudah 10 tahun jadi PMI masih jadi PNS masih di PMI juga? Apa PMI? Pondok Mertua Indah. Memang generasi Anda ini rata-rata generasi strawberry kan? Generasi sandwich kan? Generasi sandwich ini berat. Ya, apalagi Anda anak pertama, anak kedua itu sandwich. Sandwich itu punya tanggungan adiknya, punya tanggungan orang tua, punya tanggungan siapa gitu. Asal nggak punya tanggungan yang kedua, itu lebih berat lagi. Lanjut, teman-teman semua, tahu orang ini kan? Masih presiden ya, orang masih presiden. Jangan bilang presidennya sudah ganti, belum, masih orang ini. Walaupun kayak gini. Jadi beliau pernah memberikan arahan seperti ini. Mewujudkan pelayanan publik yang prima, birokrasi pemerintah perlu melakukan ikhtiar berkelanjutan. Enggak bisa hanya melalui pelatihan 3 hari, Pak. Setelah 3 hari, Anda harus kembangkan sendiri. Besok akan ada tim kami ngajari tentang literasi digital, tentang pelayanan prima, tentang grooming, bagaimana mengembangkan diri. Itu hanya 3 hari. Yang punya kesempatan untuk tindak lanjut ya Anda sendiri. Maka harus berkelanjutan.
Kata beliau lagi, memerlukan transformasi sistem dan memerlukan tata kelola yang baik. Jadi, kita sebenarnya membutuhkan perubahan mindset budaya kerja birokrasi dari senang dilayani menjadi melayani. Tadi harus mengkonsumsi vitamin apa tadi? Selali. Tahu nggak masa ada yang sekolah IKIP ini dulu? Kalau sekolah IKIP, Fakultas Kependidikan, itu diajari tentang retensi ingatan. Jadi ada masa retensinya Pak, ingatan kita ini. Misalnya Pak Yai Jazuli tadi ngendiko banyak hal yang disampaikan. Itu setengah jam hilang 5% di sini. 1 jam hilang 7%. 1 hari hilang 30%. Seminggu 0% sisanya. Jadi kalau dalam seminggu Anda nggak baca ulang, nggak pikirkan ulang materi yang disampaikan di sini, hilang semuanya. Apa bacaan Pak Jazuli? Tahu apa tak tahu kelopai kok lah. Apa gimana? Makanya diputar ulang dengan cara materinya dipelajari lagi. Oh, dulu Pak Ramli bicara soal misalnya literasi digital. Apa sih literasi digital itu apa? Dipelajari lagi, dikembangkan, cari literatur. Gitu, itu baru inget terus. Kalau enggak retensinya makin menurun. Dulu retensi itu hanya untuk arsip Pak. Arsip, oh ini retensinya 2 tahun, ini retensinya 5 tahun, setelah 5 tahun boleh dimusnahkan. Itu arsip. Nah, tapi kalau retensi ilmu pengetahuan yang kita dapat dari pelatihan harusnya bukan turun tapi meningkat. Lanjut. Kenal ibu ini? Saya Ragi. Beliau Gubernur Jawa Timur 2019-2024. Ini yang disampaikan Pak Yai Jazuli tadi, bahwa ASN adalah khodimul ummah. Tak hanya dibutuhkan profesionalitas, melainkan juga integritas. Tapi yang juga tak boleh tertinggal adalah keikhlasan dalam pengabdian. Bapak Ibu, ini kan banyak orang yang mengingatkan kayak gini. Ada lagu-lagu yang dulu dikembangkan dipopulerkan kan tentang bagaimana bekerja tanpa pamrih. Itu ikhlas itu. Bagaimana bekerja dengan ilmu, itu profesional. Bagaimana lebih mengutamakan kepentingan orang daripada kepentingan sendiri, itu integritas. Bagaimana kita patuh terhadap berbagai peraturan perundangan, itu integritas. Saya nanya pada seorang pegawai, kebetulan waktu itu guru, saya waktu itu pelatihan anti korupsi. Saya tanya, Ibu anti korupsi? Saya Pak adalah pegawai yang sangat anti korupsi. Wah hebat Ibu ini. Pernah pegang duit bos? Belum Pak. Ya belum itu apa? Ya karena belum pernah pegang uang, gimana korupsinya? Gak bisa integritas diukur begitu. Integritas itu diukur dari STAR. Oneng STAR ki? STAR apa bahasa Indonesia? Bintang. STAR ini singkatan Pak, saya ajarin. S yang pertama, situation. Jadi kalau Anda bilang hebat, Anda bilang punya integritas, Anda bilang anti korupsi, saya walaupun nggak dilihat kepala sekolah, saya tetap disiplin. Walaupun pimpinan saya nggak ada, saya tetap disiplin. Itu harus disertai faktor S yang pertama, namanya situation. Pernah nggak ada situasi pimpinan Anda nggak masuk? Kalau situasi itu pernah ada dan Anda tetap disiplin, itu Anda sudah masuk. Berarti integritas Anda sudah teruji. Pernah nggak ada situasi kita berada di sekitar uang negara? Kalau pernah, Anda sudah teruji di tingkat 1. Tingkat kedua, STAR ya, TAS. T-nya itu TAS.
TASK. Task itu apa artinya? Tugas. Pernah nggak ada tugas-tugas yang kaitannya dengan itu? Kalau pernah dan Anda ternyata lolos, Anda lolos di tingkat kedua. Yang ketiga, A, action. Pernah nggak Anda melakukan sesuatu yang itu melibatkan uang negara? Kalau Anda pernah melakukan itu dan Anda tetap tidak melakukan korupsi, itu Anda sudah lolos ke tingkat ketiga. Dan R, STAR ya Pak, situation, task, action, result. Hasilnya kayak apa? Di akhir Anda melaksanakan tugas itu, apakah Anda tetap menjaga integritas Anda? Kalau yes, maka Anda boleh bilang, saya ASN berintegritas. Kalau belum teruji dengan STAR Pak, jangan bilang saya hebat. Tuh kayak Pak RT saya. Pak RT saya tuh bilang, kalau ngadakan lomba 17-an tuh Pak RT tuh sukanya liatin gini. Ada lomba lari karung, dia bilang, lari karung gitu aja nggak bisa, kalau saya udah juara 1. Ada lomba makan kerupuk, aduh makan kerupuk gitu aja kok lama sekali, kalau saya udah habis dari tadi itu kerupuk. Ada lomba panjat pohon pinang, wah saya mestinya udah dapet tuh hadiah-hadiah, tapi dia nggak pernah ikut lomba Pak. Nggak pernah punya situation, nggak pernah punya task, nggak pernah punya action, nggak kelihatan resultnya. Gimana dia menunjukkan bahwa dia hebat? Maka integritas Bapak Ibu, keikhlasan Bapak Ibu, pengabdian Bapak Ibu teruji kalau kita sudah berada di posisi melakukan atau mengalami STAR ini, situation, task, action, result. Itu ilmunya di DI Pak, Development Dimension National, yang didirikan oleh William Byham. Beliau orang Pittsburgh, Amerika, dan yang saya sampaikan ini sanadnya langsung dari beliau. Jadi sanadnya bersambung dari William Byham langsung Rawahu Ramli. Sambung. Jadi kalau saya ngomong, Anda adalah pendengar ketiga. Jadi masih Rawahu Ramli, masih soheh Pak. Tapi kalau sudah rawahu ini mungkin sudah sanadnya sudah nggak jelas, apalagi ada yang pembohong, itu nanti nggak soheh lagi. Nah ini masih soheh Pak. Saya ngomong soal STAR tadi. Lanjut. Bapak Ibu, pegawai kita itu kalau digolongkan itu cuma 4 ini isinya. Kita itu berharap mereka semua berada di kuadran yang itu, able and willing, punya kemampuan dan punya kemauan. Maunya kita tuh pegawai kayak gitu Pak, tapi kan nyatanya enggak. Ada pegawai yang able but unwilling, mampu tapi males. Kan biasanya ada nih yang komentar, anak itu pinter loh tapi kok kerjanya aras-arasan gitu ya. Itu di kuadran itu, able but unwilling. Nah yang begini nih Pak harus dimotivasi, harus dikonseling, harus di-coaching oleh pimpinannya, oleh temannya, diajak, ayolah kamu kan pinter, mestinya kamu bisa ini. Lama-lama mau Pak. Ada yang unable but willing. Ini anak nggak pinter Pak, tapi kerjanya luar biasa. Nah yang begini cukup dikirim ikut pelatihan Pak, selesai. Anak itu rajin banget loh, walaupun dia kadang nggak bisa, tapi semangatnya ada. Itu keren Pak, bisa dikirim pelatihan, dimagangkan di satu tempat gitu. Sekarang boleh ada program magang Pak, magang resmi ini bersertifikat, itu bisa cepat ke kuadran able and willing karena dia unable but willing. Tapi yang agak rada-rada susah nih, unable and willing nih Pak, udah nggak bisa apa-apa, kerjanya juga males. Nah yang begini Pak biasanya nggak diikutkan diklat tapi diru'yat. Mungkin ada itu khodamnya istilahnya sekarang ya, dicek khodamnya apa, gambar apa, Nyi Roro Kidul apa siapa, ngikuti ya perkembangan khodam-khodam. Saya cek khodam saya kosong, rekening kosong, dompet kosong, yang pulsa kosong, yang penuh pikiran. Nah ini Pak, struktur pengelompokan pegawai kita sebenarnya kalau di dalam manajemen
manajemen SDM itu ada 9 box performance, ada 9. Nah yang begini ini Bapak Ibu langsung browsing. Oh Pak Ramli nyampaikan 4 kelompok, tapi sebenarnya ada 9 Pak, 9 box performance. Nah sampean cari di Google atau di ChatGPT apa itu 9 box performance biar bisa mengembangkan ini. Tapi kalau disederhanakan menjadi 4 ini. Able but unwilling, yang ini harus di counseling, di coaching, disemangati. Yang unable but willing itu diikutkan pelatihan, magang dan sebagainya. Yang able and willing itu dipelihara dan ditingkatkan karirnya. Yang unable dan unwilling dibutuhkan pendekatan khusus. Dulu di zaman pegawaian lama itu yang begini ini nggak bisa dibina, tapi yang bisa ya biasanya yang begini ini problemnya agak rumit Pak, yaitu harus dicek khotamnya tuh. Lanjut Pak, inilah pentingnya ASN profesional itu untuk kita sendiri loh ya, kita sendiri. Coba Pak, ini Menpan Pak yang merilis efek domino dari ASN yang tidak profesional. Kalau ASN tidak profesional, birokrasi menyulitkan. Kalau birokrasi menyulitkan, sektor ekonomi terhambat. Kalau ekonomi terhambat, pendapatan pajak tidak optimal. Kalau pendapatan pajak optimal, kesejahteraan ASN pun sulit ditingkatkan. Jadi Bapak Ibu yang sering demo-demo TPP, profesional dulu. Karena ini efek domino. Ini Menpan loh yang tulis. Makanya tetap saya kutip. Nah gimana mau meningkatkan gaji Anda, pendapatan Anda nggak profesional. Akibat Anda nggak profesional, birokrasi menyulitkan. Akibat birokrasi menyulitkan, ekonomi nggak berkembang, investasi nggak ada. Gara-gara itu kemudian pemerintah, negara nggak bisa ngasih tambahan gaji kepada Anda. Dulu orang tua saya begini, Pak, kok sangon mak 100, tangkan caduratos, mau buat jam, suruh piara ayam, supaya bisa ngasih sangon. Jadi saya harus profesional dulu, baru bisa ngasih pendapatan saya lebih, orang tua ngasih sangon lebih gitu. Ini efek domino Pak, yang kalau kita nggak profesional, yakinlah nanti akan berdampak ke ekonomi, berdampak pada pajak, berdampak pada kesejahteraan kita sendiri. Terus ini teman Anda banyak banget loh Pak, 80.000 pegawai. Ini kalau batuk bareng, ini baru kabupaten provinsi loh. Kalau digabung dengan kabupaten kota itu hampir 500.000 Pak, 400.000 sekian. Dari 38 kabupaten kota plus provinsi itu hampir 500.000. Jadi kalau 500.000 ini meninggalkan Jawa Timur secara rame-rame, kita bisa dirikan provinsi sendiri di satu tempat, entah di mana. Saking banyaknya orang kita Pak. Provinsi Kaltara kan belum tembus 2 juta sampai sekarang penduduknya. Kita sudah 500.000 sendiri, bisa mendirikan kabupaten, bisa mendirikan provinsi udah. Jadi Pak, apa yang ingin saya sampaikan dari data statistik ini? Kebayang nggak sih kalau sebanyak ini digaji oleh negara lalu nggak profesional semua? Betapa ruginya negara kita itu bayarin kita yang nggak jelas. Itu 80.000, kalau tambah kabupaten kota udah berapa itu? 500.000, hampir 500.000. Itu negara investasikan untuk kita, lalu kita nggak bisa kasih kontribusi apa-apa. Karena kita tidak kompeten, karena kita tidak punya kompetensi. Sampai ngitung dewe lah. Iya ya, jadinya negara rugi bayar aku. Ya aku gak nyampe genap lah sih. Kerjaan saya cuman apa? Selain saya jadi pegawai, saya ternak teri, nganter anak, nganter. Oh,
Berangkatnya pagi, Pak. Sepeda motor dipanasin, mobil dipanasin. Setelah itu istrinya siap, anaknya siap, berangkat. Nah, karena dia ternak teri tadi. Sampai di kantor, apel pagi, dia datang, Pak. Setelah apel pagi kemana? Kantin, Pak. Kan nggak masak istrinya. Kan pegawai juga. Kantin. Anda tahu di kantin kenapa makannya lama? Karena semua dibicarakan di kantin, Pak. Mulai serangan Ukraina terhadap Rusia sampai konflik antara Palestina dengan Israel itu dibicarakan, Pak. Sampai isu terbaru di bidang kriminal, siapa sebenarnya yang membunuh itu dibicarakan, Pak, di kantin lama. Selesai itu ibu-ibunya datang cerita drakor. Aduh, 9:30 dia baru lihat jam. Waduh, sik ya, wayahe mapak anakku. Sudah masuk kantor belum? Jemputlah anaknya, diantar ke rumahnya atau ke rumah mbahnya, balik ke kantor. Adzan duhur, Pak. Sebagai muslim yang baik, dia langsung menuju masjid, lengkap, Pak, qobliyah, ba'diyah, lengkapnya. Bapak tahu, selesai sholat dia kemana? Ke kantin, Pak, waktunya makan siang. Ketemu teman-temannya lagi, bicara soal, gimana nih peluangnya Fatah Yasin ini? Emang apa urusan Anda dengan Fatah Yasin? Gimana, Bu Hovifah ini belum dapat lawan yang setara? Urusannya apa? Itu hanya pemanis suasana makan. Selesai 1:30, makannya dia datang ke ruangan. Di ruangan tergeletaklah koran Radar Madura, Pak. Dibaca sampai seiklan-iklannya sambil nunggu pulang. Bel pulang, dia isi absen elektronik atau apa. Setelah itu dia pulang, jemput istri lalu pulang. Bapak Ibu tahu, di tahun ke-10 dia dapat Satya Lencana pengabdian 10 tahun. Dan Bapak Ibu tahu, ketika dia menerima PIN dari bupati, dari gubernur, disematkan di sini, dia berlinang air mata. Saya ijek kakinya. Lapo Mas, dadak berbes milih. Jawabannya, ternyata saya sudah mengabdi kepada negara ini 10 tahun. Oh, mengabdi apa? Dari mana mengabdinya itu? Dari sisi mana? Lanjut. Terus ini Pak, ini yang lama ya, Undang-Undang 5 tahun 2014, pengembangan kompetensi itu adalah hak PNS atau hak P3K. Lanjut. Di situ disebutkan terus. Nah, ini undang-undang yang baru. Terus. Nah, lihat Pak. Clear Pak. Ini saya screenshot biar dikira nggak bikin-bikin. Setiap pegawai ASN wajib melakukan pengembangan kompetensi melalui pembelajaran secara terus-menerus. Agar apa? Tetap relevan dengan tuntutan organisasinya. Melalui apa? Melalui pembelajaran terintegrasi. Ini poin yang ingin saya jelaskan. Bapak Ibu sekalian, pertama terus-menerus. Jadi, setiap waktu. Saya pernah punya pimpinan, Pak. Waktu saya awal-awal di Badan Diklat namanya, sebelum jadi PSDM. Itu almarhum Pak Dr. Sarasat Masdar. Itu bilang begini. Bahkan kepada para pegawai Badan Diklat, bahkan mimpi pun Anda harus mimpi Badan Diklat. Teman Mantedung mimpi apa? Mimpi kantor. Enggak yakin saya. Mimpi yang lain-lain. Jadi itu hanya semangat buat kami waktu itu, Pak Masdar itu, Pak Sarasat Masdar itu hanya semangat buat kami bahwa nggak boleh berhenti memikirkan tentang kerjaan kita.
supaya ada upaya-upaya pengembangan diri secara terus-menerus. Itu yang pertama. Dalam istilah psikologi ada istilah namanya curiosity. Curiosity ya. Kuriositas. Kuriositas itu selalu ingin tahu hal-hal yang baru. Bukan kepo ya. Kepo lain lagi. Kalau kepo itu biasanya konotasinya negatif. Tapi ini pokoknya ada orang bicara apa, dia ingin tahu. Ada pekerjaan baru apa, dia ingin tahu. Ada peraturan baru apa, dia ingin tahu. Dari situ Pak muncul curiosity, keingintahuan. Kalau Anda lihat kamus-kamus bahasa Inggris disebutnya highly hasrat yang tinggi. Hasrat yang tinggi untuk belajar. Itu namanya kuriositas. Pak Masdar ini menyemangati kami dengan bahkan mimpi pun kamu harus mimpi kantor kamu, itu supaya kita terus belajar tentang kantor kita, tentang tugas-tugas kita. Oke, ini terus-menerus yang pertama. Yang kedua Pak, memang nggak boleh berhenti belajar. Loh, terus kerjanya kapan Pak? Pak, kalau ikut diklat terus, kerjanya kapan? Pak, yang dimaksud terus-menerus yang kedua itu adalah learning by doing. Setiap hari bagi Anda adalah belajar. Temennya tahu, Anda nggak tahu, tanya. Pak, itu ngisi formnya gimana? Gini. Pak, itu ngisi titik-titiknya gimana? Gini. Itu sudah ilmu bagi Anda. Itu sudah termasuk ke dalam pembelajaran terus-menerus. Itu namanya peer-to-peer learning. Ada istilahnya semua Pak. Peer-to-peer learning itu belajar kepada teman sejawat. Kalau mau lebih terstruktur, magang. Itu UPT Bapenda yang sana, itu udah nerapkan ini. Kamu belajar ke sana ya, tinggal di sana 2 hari. Ikut prosesnya. Nggak pakai diceramain kayak gini, ikut prosesnya. Pulang udah bisa Pak. Kenapa? Learning by doing melalui magang tadi. Banyak Pak metode belajar. Kenapa dengan berani undang-undang kita mengatakan kita harus belajar terus-menerus? Karena belajar itu bukan hanya di kelas seperti itu. Pak Ki Hajar Dewantara, ini para guru nih sering ngutip-ngutip nih. Kadang para guru nih sering ngutip tapi nggak dikerjain. Karena jarkoni, iso ngajar gak iso. Kata Ki Hajar Dewantara Pak, jadikan semua tempat itu sekolah, jadikan semua orang itu guru. Udah ada yang kita rupanya nggak butuh motivasi memang, kita butuh sesuap nasi dan beberapa mercy. Motivasi dari orang zaman dulu sudah ada Pak, jadikan semua tempat itu sekolah, jadikan semua orang itu guru. Jadi dimanapun belajar, maka ada istilah terus-menerus. Bapak Ibu, terus-menerus ini artinya dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun, ada proses-proses pembelajaran. Apa sih belajar? Coba diikuti Facebook atau IG saya tulis itu. Belajar itu proses to learn how to learn something. Proses belajar untuk belajar sesuatu. Berarti apa? Nggak pernah selesai. Karena setiap belajar itu kita ingin mempelajari sesuatu yang lain. Ibu-ibu belajar masak nih, masakan Itali. Nanti, wah kayaknya masakan Cina enak. Karena unsur-unsurnya hampir sama. Begitu belajar masakan Cina, oh kayaknya makanan Skandinavia enak. Karena terus begitu, itu namanya proses. To learn how to learn something. Itu namanya belajar. Maka terus-menerus itu sebenarnya proses belajar biasa, bukan yang harus ikut kelas kayak gitu. Pertanyaannya, Anda sering nggak evaluasi diri? Malam-malam ketika mau tidur, apa ya yang saya pelajari hari ini? Ilmu baru apa yang saya dapat hari ini? Untuk pekerjaan saya, untuk keluarga saya, untuk kehidupan saya, apa yang baru?
walau ayat. Walaupun hanya seayat aja, hal-hal kecil aja. Jadi anak buahnya Pak Hovifah itu, apalagi ini Pak Adi Karyono ini, acting governor kita ini, itu sibuk banget Pak. Jadi kayak saya ini belajarnya kapan itu udah agak sulit. Tapi kan nggak harus begitu, belajar kan nggak harus duduk di kelas gitu. Tapi kemarin saya melarikan diri memang untuk belajar. Lumayan bisa belajar agak lama karena ada surat tugasnya, ada beli tiketnya, ada perjalanan dinasnya, ada uang sakunya. Jadi belajar itu kayak gitu Pak, terus-menerus. Yang berikutnya disebut di situ, pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan melalui sistem pembelajaran terintegrasi. Terintegrasi dengan apa? Di ayat 3 disebutkan terintegrasi dengan pekerjaan. Itu namanya learning by. Coba lihat, lanjut. Nah, coba lihat Pak. Pembelajaran tuh Pak, ada klasikal, ada non-klasikal. Yang klasikal tuh kayak gini-gini nih. Diklat struktural, diklat teknis, macam-macam kursus penataran. Ada yang non-klasikal Pak, tuh, lihat. E-learning, data sharing, coaching, patok banding. Patok banding itu studi banding itu loh Pak, yang Bapak sering itu loh. Magang, outbound, pertukaran pegawai, pelatihan jarak jauh, itu non-klasikal. Lanjut. Nah, maka rumusnya sekarang ini Pak, 10, 20, 70. Jadi yang disebut pembelajaran terus-menerus dan terintegrasi itu 10, 20, 70. Ingat? Berapa? Ya, masih ada di layar. Nanti 30 menit lagi iling 10 etok sampai. Nah, coba lihat. Yang 10% itu yang learning by formal intervention. Kursus kayak gini kan, kursus namanya nih dulu nih, penataran. Saya sudah lama nggak dengar dua istilah ini. Kursus, modul, workshop, e-learning, seminar, refleksi. Itu 10 Pak. Tapi ada yang 20. Apa yang 20? Learning by working together. Melatih rekan kerja di tempat kerja, kolaborasi dalam tim, memberi dan menerima masukan dari masyarakat, dari teman, dari atasan, belajar melalui jaring kerja yang ada, kemudian ada review dari pimpinan terhadap apa yang sudah kita lakukan, itu 20%. Nah, yang paling besar itu learning by working. Penyelesaian masalah, melaksanakan tugas, dapat tugas-tugas untuk menyelesaikan sesuatu, diaudit oleh BPK, BPKP, melakukan inovasi. Refleksi itu imbal balik Pak, bukan pijet refleksi, bukan. Timbal balik, dapat masukan dari masyarakat, dikritik. Itu termasuk belajar. Jadi rumus pembelajaran terintegrasi Bapak Ibu itu adalah 10, 20, 30. Yang 10 kursus-kursus kayak begini, yang 20 itu bekerja dengan teman-temannya dalam sebuah tim, yang 70 itu karena penugasan sehari-hari. Dan ini nanti direkognisi sebagai pembelajaran. Peraturannya sedang disusun oleh lembaga administrasi negara. Karena nunggu PP-nya disahkan. Lanjut. Ini yang dilakukan Jawa Timur, Pak. Alhamdulillah udah jalan. Belajar mandiri, pembelajaran terstruktur, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran praktik di tempat kerja. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, ini terakhir. Karena kita ingin berakhir 16.30, 14 menit lagi Anda. Saya akan elaborasi ini agak mendalam. Sekarang Pak, ada perubahan paradigma dari belajar untuk pinter dan belajar untuk berkinerja. Kalau dulu Pak, tugas kami nih di BPSDM cuman bagaimana Anda punya kompetensi. Karena pelatihannya dulu namanya kompetensi based learning. Yang yang penting sudah punya KSA, knowledge, skill, attitude. Pengetahuan, sikap, perilaku itu sudah beres. Pengetahuan, keterampilan, sikap, perilaku. Selesai. Sekarang nggak bisa Pak pelatihan kayak gitu. Maka di laporan saya kepada Pak Asisten tadi kan saya bilang, setelah pelatihan ini selesai,
akan dilakukan monitoring dan evaluasi. Apakah materi-materi yang ada di pelatihan ini sudah bisa diterapkan di tempat kerjanya? Kenapa? Paradigma kita berubah dari kompetensi based learning menjadi performance based learning. Belajar untuk meningkatkan kinerja. Jangan kayak ibu-ibu, Pak. Tak tanyain, lagi ngapain, Ma? Ini, lihat video tutorialnya cara membuat masakan Italia. Selesai, saya tanya, udah bisa? Udah. Tapi belum pernah, Pak, bikin. Itu namanya kompetensi based training. Sekedar knowledge and skill, sekedar biar tahu, tapi nggak pernah dipraktekin. Dan kalau nggak pernah dipraktekin, itu nggak pernah nyampe, nggak pernah impactful, nggak pernah ada dampaknya. Sama dengan Anda, tadi sudah diajari oleh Pak Asisten vitamin X, tapi nggak pernah mengkonsumsi vitamin X. Selamat pagi Pak X, gitu. Tahun 2004, saya masih baru 4 tahun lah jadi pegawai. Saya ditugasi oleh pimpinan saya dapat tugas dari gubernur waktu itu, Pak Imam Utomo. Kata Pak Imam Utomo, dia bilang ke kepala badan diklat waktu itu, Pak Masdar, ini di Malaysia, di Pemkot Kuala Lumpur di Malaysia, itu ada pelatihan. Kayaknya ini penting untuk diikutkan pegawai kita. Pelatihan apa, Pak Gubernur? Namanya pelatihan senyum. Smiling course. Jadi pelatihan senyum. Pak Masdar agak ketawa, menahan tawa. Wong senyum kok dilatihkan. Wis ngene ae Pak Masdar, budalno wong rono untuk tahu diklatnya kayak apa, supaya kita bisa bikin. Lah, Pak Masdar kan seneng dengan anak-anak muda yang masih bagus pikirannya, belum dirusui oleh senior-seniornya. Ya. Yang ngerusui anak-anak muda pegawai ini seniornya kadang-kadang. Itu saya akhirnya yang diberangkatkan. Mas Ramli budal yo nang Kuala Lumpur, deloken kaya apa pelatihan senyum. Berangkatlah Pak saya ke Kuala Lumpur. Di sana diajar macam-macam Pak, tentang sikap perilaku kita. Waktu itu banyak pegawai bank, pegawai rumah sakitnya pemerintah di Kuala Lumpur yang diajari. Sampai diajari cara berjalan Pak di trotoar. Katanya kalau berjalan pegawai negeri di sana, kaki tangan kerajaan namanya, itu kalau jalan kecenderungannya selama ini ngentek nonggon. Habis jalan itu, sehingga kalau kita jalan begini, orang minggir. Awas, ono pegawai. Habis jalannya. Kalau di rumah sakit itu kan ada koridor itu apa? Trotoar tuh. Yang ada apa namanya itu. Nah, habis sampai orang sakit lewat aja minggir dulu karena Anda lewat ngabisin jalan. Maka di situ diajarin sampai Pak, gimana berjalan supaya hemat tempat. Maka ujung tumit harus ketemu dengan ujung kaki. Gimana? Waktu itu dipraktek Pak, saya lihat aja. Ternyata Pak, itu begini jalannya. Begitu tak lihat-lihat, itulah kayak pramugari. Jadi ujung tumit ketemu dengan ujung kaki, ujung jari. Supaya nggak ngabisin tempat. Kalau jalan begini kan nggak ngabisin tempat Pak. Oh kita kan nggak. Sampai kita diajari tentang senyum simetris. Senyum simetris itu, senyumnya harus simetris. Waktu itu dipandu oleh instrukturnya, tarik ujung bibir kiri, tarik ujung bibir kanan ke arah berlawanan dengan jarak yang sama. Coba deh. Ya, tarik ujung bibir kiri, tarik ujung bibir kanan ke arah berlawanan ya. Dengan arahnya sama. Kalau arahnya sama nanti merongok ya. Mau cucu. Dan nariknya harus jaraknya sama. Kalau enggak sama namanya
mencep atau apa gitu kan, gitu kan. Nah, ini harus jaraknya sama. Sampai diajari kayak gitu, praktek rame-rame, dan itu harus diterapkan di unit-unit pelayanan di Kuala Lumpur waktu itu. Dan itu diadakan karena keluhan masyarakat Kuala Lumpur akan pelayanan publik yang ada di Kuala Lumpur waktu itu. Maka sepulang dari sana, saya lapor ke Pak Kepala Diklat, Pak Masdar. Pak Masdar lapor ke Pak Imam Utomo, lalu dia bilang, beliau perintah, Pak Masdar adakan di Jawa Timur. Terus disposisinya beliau itu, saya masih ingat di kepala saya nih, saya yang baca disposisinya, kerjasama dengan ini. Namanya Yayasan Duta Bangsa, punyanya Ibu siapa lah dulu. Ada pelatihan kepribadian dulu sangat terkenal. Yayasan Duta Bangsa. Kerjasama Pak. Maka kemudian waktu itu bidang yang menangani suruh mengundang para peserta dari dinas-dinas yang menangani pelayanan, rumah sakit, Bapenda, pelayanan-pelayanan publik yang lain, itu diundang untuk mengikuti. Jumlahnya waktu itu 90 orang. Selama 2 hari Pak, cuma 2 hari aja. Di Kuala Lumpur juga 2 hari. Yayasan Duta Bangsa datang, ngajar, mereka mengajarkan bagaimana pelayanan prima yang bagus. Namanya tetap smiling course ya Pak, kursus tersenyum. Belakangan saya nanya, berapa biaya untuk kursus ini? Bapak Ibu, 96 juta. Uang pada saat itu 96 juta kan mahal banget. Cuman untuk ngajari, kalau tidak performance based, betapa ruginya negara. Tapi ada yang protes ke saya, Pak Ramli, kan Bapak ngajarin senyum simetris dan suruh salam duluan kalau ada orang, ada pimpinan. Katanya kalau pelayanan prima itu diterapkan di internal dulu, ke eksternalnya terbiasa, iya kan Bu? Anda biasa mengucap salam ke teman-temannya, maka ketika Anda melayani masyarakat, Anda akan terbiasa mengucap salam. Nah, saya nggak mau lagi Pak praktekin, katanya. Kenapa? Percuma. Kok percuma? Saya udah praktekin Pak. Begitu kepala dinas saya datang, saya langsung bilang, selamat pagi Pak. Apa jawabannya? Saya tanya, itu kepala dinas apa sapi? Gak mau lagi saya Pak nyapa-nyapa kepala dinas. Gara-gara ya itu, dia sudah dimanis-manisin dengan senyum simetris. Selamat pagi Pak. Mana nggak melihat lagi? Nah, kayaknya yang perlu dilatih kepala dinasnya deh. Maka kami di Provinsi Jawa Timur sekarang intensif melakukan pelatihan eksekutif. Besok para sekda Anda. Jadi nggak ada alasan Anda kemudian, Pak yang dilatih pimpinan saya. Sudah. Kepala dinas kami nih, kepala dinas provinsi, pelatihannya berat-berat Bu. Saya memang bikin begitu. Waktu itu saya izin ke Bu Hovifah, Bu Gubernur, saya izin. Prioritas saya tahun pertama jadi kepala BSDM, saya mau melatih para pimpinan. Iya Pak Ramli. Pelatihannya keren-keren Pak. Ada Dila, ada Siska, ada apa lagi? Dila itu Disaster Leadership Academy. Itu bentuknya camping di hutan Pak. Nggak boleh ada ajudan, nggak boleh ada staf, nggak boleh ada mobil dinas. Dan makanannya adalah makanan pengungsi. Supaya dia merasakan betapa di pengungsian itu masyarakat disajikan kayak gini. Dan waktu itu hujan Pak, sengaja memang Januari. Jadi kecek gitu Pak, tak lihat jempolnya ada yang bengkak gitu. Rasain loh, kayak gitu loh orang. Sampai sekda kami yang sekarang jadi acting governor, jadi PJ gubernur, itu ya ikut tinggal di tenda Pak. Makanannya ya nasi bungkusnya itu, karena kami minta Dinsos yang menyediakan, dapur umumnya Dinsos. Nah, sehingga apa? Performance based training. Sekarang Pak dia udah mulai bisa bilang, itu alat pemadam kebakaran kita, APAR kita udah dicek belum? Masih berfungsi nggak? Udah keren. Udah punya tim bencana belum? Udah punya panduan bencana belum? Kalau tiba-tiba di kantor kita ada gempa, apa yang harus dilakukan? Mereka mulai bikin video tutorial itu. Itu performance based. Kita pernah adakan DLA khusus para kepala dinas, Digital Leadership Academy, supaya dia enggak
Kalau dia merintah anak buahnya, tolong ya ini selesaikan. Anak buahnya pakai rumus, pakai aplikasi, pakai ini. Begitu nyampe ke pimpinannya cuman dia bilang, oh cuman gini-gini tak tau. Loh nggak ngerti dia betapa sulitnya bikin itu. Maka kemudian kami punya Digital Leadership Academy. Pimpinan juga harus belajar. Kenapa? Yaitu tadi, seluruh pegawai ASN wajib melakukan pengembangan potensi secara terus-menerus dan terintegrasi dengan pekerjaan. Performance based, Pak. Udah nggak bisa lagi sekarang pelatihan selesai hanya untuk mendapatkan selembar sertifikat. Halo para guru. Wong pelatihan kok sampai komputernya 3 itu. English for teacher. Cara bikin materi pembelajaran dengan Canva di komputer sini. Ini English for teacher, ini Canva. Ini pelatihan tentang pengisian apa? Formulir apa? 3. Gimana? Jamnya sama lagi. Di atasnya saya lihat pakai baju bagus. Di bawah itu namanya multitasking, Pak. Itu multitasking, itu khas Indonesia, Pak. Bisa loh Pak, orang dulu di Indonesia itu zaman masih telepon telepon fix line, itu nelpon sambil melayani orang itu bisa Pak. Karena memang kita terbiasa multitasking. Ibu-ibu lebih multitasking lagi. Jadi sambil ngajar dulu, saya kan sekretarisnya sendiri kan di zaman COVID Pak. Jadi tahu persis lah kayak apa guru-guru kita belajar Zoom, belajar Google Meet, belajar menggunakan platform-platform digital. Itu ngajar bisa sambil ngisi berambang, ngisi apa. Selesai ngajar Pak, tinggal masak, sudah selesai semua beres. Itu luar biasa, hanya Indonesia yang multitasking kayak gitu. Itu kelebihan makhluk Indonesia ini. Lanjut. Ini contoh-contohnya ya. Kita punya GPR Academy, kita punya DLA, kita punya DILA, kita punya Leadership Update Forum. Besok ini Leadership Update Forum. Lanjut. Nah, Pak, kita punya ASN Dahar Ngopi. Untuk menerjemahkan Anda yang kerjaannya cuma dahar sama ngopi. Pak, yang bicara bukan pengamat loh Pak, oknum. Iya kan? Saya kan ASN kayak Anda, bukan orang perguruan tinggi, bukan orang LSM, bukan. Saya ini pegawai sama dengan Anda. Jadi saya masuk oknum itu yang saya bicarakan tadi. Saya ngelakuin semua yang saya ceritain tadi. Maka kami kemudian alhamdulillah Bu Gubernur waktu itu berkenan melaunching sebuah gerakan namanya Gerakan ASN Dahar Ngopi. ASN tiada hari tanpa pengembangan kompetensi. Isinya untuk BPSDM aja ya ini. Senin sampai Jumat ada Senin ada ASN berbagi, Selasa ada ASN bertanya, BSM menjawab, Rabu ada ASN mengaji, Kamis ada ASN belajar, Jumat ada ASN sejahtera tugas. Itu baru punya BPSDM. Lah punya kementerian lain, punya lembaga lain, punya perguruan tinggi, punya lembaga-lembaga pelatihan lain, kan semuanya gratis diakses itu. Menpan itu sudah ada Pak, Selasa apa, Rabu apa, Kamis apa ada. Kemendikbud punya, Kementerian Lembaga Informasi Negara punya, Kementerian Teknis juga punya, Kemendagri punya. Yang paling populer kan ini ASN belajar nih yang hari Kamis nih. Itu udah diikuti hampir 2 juta orang loh Pak. Masa Anda enggak ketinggalan kali? Nah, ASN Dahar Ngopi ini sebuah gerakan Pak, supaya Anda bisa belajar terus-menerus tanpa henti dengan learning resource yang ada di dunia ini. Mau punyanya mana-mana silakan. Ini hanya gerakan supaya kita mau belajar setiap saat gitu loh Pak, bukan terus harus ikut ini. Enggak. Karena di kementerian lain, lembaga lain, bahkan perguruan tinggi ada semua. Anda mau belajar apa sih? Pingin belajar apa sih? Ada semua Pak. Intinya semangat kuriositas, semangat ingin tahu itu ada. Maka kami siapkan platformnya.
namanya ASN, gerakannya adalah ASN Dahar Ngopi, tiada hari tanpa pengembangan kompetensi. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.